Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Dan ya, di video ini gue mau bahas mengenai laptop terbaru dari Asus, yaitu Asus ROG Zephyrus G14. Udah banyak banget sih yang review laptop ini, ya karena udah banyak, jadi gue di sini bakal bahas sedikit aja mengenai fakta menarik yang dimiliki Asus ROG Zephyrus G14. Dan sekarang mari kita bahas, let's go! Langsung aja, hal yang menarik pertama pastinya desainnya. Laptop ROG ini tuh hadir dengan desain yang beneran beda dari laptop-laptop gaming Asus biasanya. Desain unik dan mewahnya ini dilengkapi dengan desain ergolith dan adanya anime matrix. Anime Matrix atau Anime Matrix ya namanya. Ya intinya seperti ini ya, Anime Matrix. Ini adalah kumpulan mini LED sebanyak 1251 buah yang bisa menampilkan animasi, teks, atau efek di bagian depan laptop ini. Kalau biasanya laptop ROG itu identik dengan mata merah, di laptop ini dengan adanya Anime Matrix ini memperlihatkan kalau laptop ini tuh terlihat tampak lebih teknologi kekinian. Atau gue bisa bilang ini tuh high-tech banget gitu. Hebatnya, di kondisi gimana pun, Anime Matrix ini tuh bisa terlihat dengan jelas. Ya, walaupun di kondisi cahaya yang terang ya. Pada aplikasi Armoury Crate, kita bisa mengatur animasinya sesuai selera. Kita bisa menampilkan dalam bentuk gambar, teks, maupun lainnya. Kemudian hal menarik berikutnya adalah laptop ini tuh terlihat kalem dan nyantai. Dengan warnanya ini adalah Moonlight White dan adanya emblem ROG di pojok kiri bawah bikin laptop ini tuh terlihat lebih premium. Untuk ukuran laptop gaming, Zephyrus G14 ini tuh punya bodi yang cukup kecil. Beratnya aja cuma 1,6 kg. Dengan ketebalannya aja cuma 1,79 cm. Jadi lebih nyaman kalau kita bawa nongkrong kemana aja. Masuk tas aja lebih nyaman. Dan untuk konektivitasnya, sebelah kirinya ini terdapat port DC-in, kemudian HDMI, Type-C, dan jack audio. Di sebelah kanannya ini ada Kensington lock, 2 port USB, dan Type-C. Sayangnya ini tuh nggak ada slot micro SD ataupun SD card. Jadi agak ribet kalau misalnya untuk transfer data dari SD card kamera ke laptop. Nah, tapi menariknya nih, USB Type-C-nya ini yang di sebelah kiri sudah mendukung power delivery, sehingga laptop bisa kita cas menggunakan charger hingga 65 watt. Tapi tetap saja ya, untuk kemampuan maksimal, laptop ini tuh butuh charger bawaan 180 watt yang sudah tersedia di paket penjualan. Kemudian yang menarik berikutnya adalah tentunya ya layarnya. Layarnya ini tuh berukuran 14 inci dengan panelnya ini IPS, punya resolusi Full HD ya, dan refresh rate 120 Hz, kemudian screen to body ratio-nya ini mencapai 85%, dan ketebalan bezelnya ini cuma 6,9 mm. Layarnya ini juga sudah punya sertifikat Pantone Validate dan sudah 100% sRGB. Wah, cakep ya. Warna yang dihasilkannya ini enak banget di mata. Warnanya oke, detailnya dapat, dan pastinya refresh rate-nya ini 120 Hz sudah oke banget untuk bermain game. Selain itu, 100% sRGB dan 75% NTSC ini menurut gua udah cukup banget untuk penunjang konten creator. Dan tentunya selain layarnya yang sudah oke, pasti dibarengi dengan performa. Ya, yang menarik berikutnya adalah performanya. Jujur gue suka banget sama laptop ini ya. Nggak terlihat gahar, tapi punya spek yang gahar. Menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 4900HS yang punya 8 core dan 16 thread. Dengan pabrikasinya ini 7 nanometer. Kemudian untuk kartu grafisnya ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 2060 6GB ya. RAM-nya ini 16GB DDR4 dan SSD-nya ini 1 TB. Kemudian terdapat juga varian ya yang di bawah laptop ini kalau misalnya kalian mau nih menggunakan Ryzen 7 4800HS, kemudian kartu grafisnya ini Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, RAM-nya ini 8GB dan SSD-nya ini 512GB. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kalian punya. Idealnya nih, laptop gaming itu kan harus dites main game ya. Cuman karena gue pakai laptop ROG selama ini tuh gue nggak pernah pakai main game. Gue tuh selalu buat untuk edit video. Ya jadi di video ini ya gue bakal tes sesuai sudut pandang gue, yaitu gue edit video. Nah untuk tes gamingnya ini bisa kalian lihat di channel-channel temen gue yang bahas laptop ini juga, oke? Nah, ngomongin penggunaan laptop ini, kalau misalnya kita digunakan untuk penggunaan kasual, laptop ini tuh udah ngegas banget, nggak ada kendala sama sekali. Apalagi kalau kalian hanya menggunakannya untuk office, lancar banget pokoknya ya.
Nah, selama gue pakai laptop ini, gue pakai untuk edit foto, ngedesain, dan itu lancar banget. Nah, untuk tes laptop ini gue coba secara sederhana, yaitu gue coba render video 4K 60 fps sekitar 30 detikan aja ya, dan hasilnya seperti ini. Nah, ternyata cukup cepet ya render di DaVinci Resolve ya. Ini tuh butuh waktu hanya 1 menit lebih lah. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini tuh gue ulang lagi, ini tuh adalah DaVinci Resolve. Gue udah cukup lama sudah tidak menggunakan Adobe Premiere karena ada DaVinci Resolve yang gratisan ini. Nah, gue sih nggak tahu ya, ini nggak tahu feeling gue atau nggak tahu emang perasaan gue aja. Tapi selama gue menggunakan Adobe Premiere dan DaVinci Resolve itu terasa lebih berat daripada Adobe Premiere. Nah, walaupun terasa lebih berat, tapi ternyata pas gue pakai laptop ini, karena laptop ini tuh punya spek yang gahal, jadi DaVinci Resolve aja lancar banget. Preview ketika kita menambahkan efek, ketika menambahkan teks, menambahkan transisi, itu cukup lancar banget. Jadi ya, emang lancar ngedit video di ROG Zephyrus G14 ini. Oke, kesimpulannya, berdasarkan 4 fakta yang menarik yang udah gue bahas tadi, yang pertama itu adalah desainnya, kemudian bodinya, kemudian adalah layarnya, kemudian performanya. Menurut gua laptop ini bukan hanya dibuat untuk para gamers, tapi bisa juga untuk content creator. Terlebih lagi nih, layarnya itu udah 100% sRGB dan 75% NTSC. Dan menurut gua itu adalah akurasi warna yang udah sangat cocok, udah cukup cocok lah untuk para content creator gitu. Jadi ini bukan hanya untuk para gamers. Apalagi desainnya yang wow, bagus banget itu. High tech banget, nggak terlihat gamers ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalau misalnya kalian mau mulai channel YouTube juga, atau misalnya kalian mungkin mau buat ngedesain atau buat ya pokoknya pekerjaan dengan aktivitas yang berat, kalian bisa pilih Asus ROG Zephyrus G14 ini. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja klik link di kolom deskripsi. Oke? Nah, itu saja video singkat dari gua. Jadi gue cuma bisa singkat aja karena kebetulan gue dipinjemnya cuma sebentar. Ya, nasib yang dipinjemin sebentar tuh nggak bisa mengekspor lebih banyak. Oke, terus di video kali ini, tapi semoga 4 fakta yang tadi itu sudah bisa menjadi sudah bisa membantu kalian gitu maksudnya dalam mengambil keputusan kalian mau beli atau enggak. Oke? Nah, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, klik tombol subscribe. Kalau misalnya kalian nggak suka, dislike aja. Ya, gue pamit. Bye.